Selanjutnya kita akan masuk pada perintah yang lain lagi. Kali ini kita akan membahas perintah toolbar transformasi. Pada toolbar transformasi terdapat beberapa buah toolbar sebagai berikut dan pembahasannya akan kita jelaskan secara detail. Pada toolbar transformasi ini bisa kita lihat ada sebanyak 6 buah toolbar yang lain dan fungsinya akan kita bahas secara detail satu persatu. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu toolbar mirror. Toolbar mirror, toolbarnya seperti ini. Fungsinya adalah untuk mencerminkan objek yang ada terhadap garis cermin yang dipilih. Berarti awal-awal sekali harus ada sebuah objek, kemudian yang kedua harus ada garis yang bertindak sebagai cermin atau garis cermin. Jadi di sini kita ilustrasikan sebagai berikut. Ada sebuah busur sebelah kiri. Kemudian kita menginginkan sumbu vertikal ini sebagai sumbu atau garis cermin. Sehingga setelah kita klikkan toolbar mirror, maka kita pilih garis busur, lalu kita pilih sumbu vertikal. Sehingga nanti akan terbentuklah gambar kita seperti ini. Ya, sehingga akan terbentuk sebuah busur sebelah kanan persis sama dengan busur sebelah kiri. Hanya saja posisinya berkebalikan. Pada katia berikut ini akan bisa kita lihat proses dari penggunaan toolbar mirror. Perintah untuk menggambar atau mencerminkan objek atau mirror. Pada tampilan katia posisinya di sini. Ya, jadi sebelum kita lakukan proses mirror, maka harus ada objek yang hendak kita mirror atau cerminkan. Jadi perhatikan prinsip penggunaan perintah mirror. Misalnya gambar yang hendak kita cerminkan, misalnya seperti ini. Ya, kali ini misalnya kita ingin mencerminkan lingkaran kita ini ke arah bawah. Dan kita juga ingin menggambar lingkaran ini di arah kiri. Jadi cukup kita klik perintah mirror. Kita klik lingkaran yang hendak kita mirror atau cerminkan. Setelah kita klik, berikutnya karena kita menginginkan bayangannya di sini, maka yang bertindak sebagai sumbu cerminnya adalah sumbu horizontal. Jadi kita klik sumbu horizontal. Ya, sehingga terbentuklah sebuah lingkaran pada posisi bawah dan berukuran sama persis dengan lingkaran aslinya, dan ini pun langsung terconstrain. Jika diinginkan ada lingkaran lagi di sebelah kiri ini, maka kedua objek ini bisa kita cerminkan lagi. Jadi kita klik mirror. Pemilihan untuk objek itu harus sekali jalan saja. Jadi kalau dia ada dua, harus kita blok keduanya sekaligus. Ya, lalu kita klik sumbu vertikal sebagai sumbu cerminnya. Ya, sehingga terbentuklah dua buah lingkaran lagi yang posisinya di sebelah kiri. Demikian penggunaan perintah mirror. Jadi untuk perintah mirror ini, jika objek kita simetri, baiknya kita gunakan perintah mirror. Selanjutnya kita akan memperkenalkan perintah toolbar simetri. Fungsi dari toolbar ini adalah digunakan untuk menggambar pasangan busur yang ada dengan meniadakan busur sebelumnya. Atau boleh kita katakan toolbar ini fungsinya untuk menggambar pasangan objek yang ada dengan meniadakan objek sebelumnya. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya sama persis seperti cermin, hanya saja kondisi awal dari benda yang dicerminkan akan hilang. Ilustrasinya bisa kita lihat. Di sini ada sebuah busur sebelah kiri. Kemudian kita ingin mensimetrikan. Sehingga setelah kita klik toolbar simetri, kita klik garis busur, kemudian kita klik sumbu vertikal sebagai sumbu simetri, sehingga nanti hasilnya seperti ini.
Ya, bayangannya terbentuk, sedangkan gambar asalnya akan hilang. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada CATIA, perintah untuk simetri posisinya di sini seperti ini. Ya, jadi awal-awal sekali harus ada sebuah objek yang hendak kita simetrikan. Ya, jadi dalam kasus ini misalnya gambar yang hendak kita simetrikan adalah gambar seperti ini, sebuah lingkaran. Ya, jadi kalau kita gunakan perintah simetri, lingkaran ini nanti akan hilang dan berpindah di sebelahnya. Ya, tergantung pemilihan sumbu sebagai sumbu simetrinya. Jadi kita klik simetri, klik lingkarannya. Jadi kalau kita klik nanti sumbu vertikal, maka pasti bayangannya atau hasilnya berpindah ke sini. Kalau kita klik sumbu horizontal, maka lingkarannya akan berpindah ke bawah. Kali ini kita gunakan sumbunya sumbu vertikal saja. Lalu kita klik sumbu vertikal. Ya, maka lingkarannya sudah berpindah ke seberangnya. Ya, demikian penggunaan perintah simetri. Seterusnya kita akan memperkenalkan perintah toolbar translate. Fungsi toolbar ini adalah untuk memperbanyak objek dalam arah yang diinginkan. Ya, tapi dalam arah translasi garis lurus. Sekaligus menentukan jarak antara masing-masing objek tersebut. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah busur dan busur ini kita ingin perbanyak ke arah kanan, maka nanti dengan menggunakan toolbar translate akan terbentuk busur kita seperti ini. Berarti busur kita diperbanyak sebanyak 4 lagi atau totalnya adalah 5. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Tampilan CATIA, toolbar translate posisinya di sini. Jadi sebelum kita lakukan translate atau memperbanyak objek arah translasi atau garis lurus, maka awal-awal sekali harus ada objek yang kita gambar yang nantinya akan kita perbanyak ke arah yang kita inginkan. Misalnya gambar kita seperti ini. Ya, dari dua sketch ini kita akan memperbanyak lingkarannya. Jadi kita klik translate. Di sini ada duplicate instance. Ini adalah perbanyakan dari lingkaran. Jika lingkaran yang ingin kita perbanyak. Kalau kita berikan di sini 5, berarti total objek kita nanti menjadi 6. Artinya 5 ini adalah banyaknya penambahan dari lingkaran yang kita inginkan. Kalau kita misalkan 6, maka nanti perbanyakannya ada 6 sehingga total dengan lingkaran yang awal ini menjadi 7. Baik, kita misalkan 6. Kita klik lingkaran yang hendak kita translate. Ya, lalu kita klik sebuah titik sebagai titik acuan untuk perbanyakan arah translasi. Misalnya titik original 0,0. Ya, kemudian kita beri jaraknya. Bisa dengan memberikan angka di sini, bisa juga dengan cara mengklik. Tapi biasanya kalau mengklik, ukurannya itu belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin membuat jaraknya 10, kita masukkan saja di sini 10. Lalu kita enter. Ya, sehingga circle-circle yang terbentuk itu sudah terplot pada jarak 10. Tinggal memposisikan pengklikan sebagai arah dari perbanyakan lingkaran. Jika diinginkan perbanyakannya ke arah sini, horizontal, maka pastikan horizontal. Lalu kita klik pada posisi ini. Ya, sehingga terbentuklah ada penambahan 6 buah lingkaran. Dan kalau kita lihat hasil daripada translate belum terconstrain. Ya, namun demikian kalau memang tidak kita inginkan lagi ada perubahan, maka ini bisa kita gunakan sebagai sketch untuk proses pad berikutnya.
Ya, demikian penggunaan perintah translate. Selanjutnya kita akan memperkenalkan perintah yang lain. Kali ini adalah toolbar rotate. Simbolnya seperti ini. Toolbar ini digunakan untuk memperbanyak objek dalam arah melingkar. Kalau tadi translate memperbanyak objek dalam arah translasi atau garis lurus. Jadi kalau toolbar rotate fungsinya untuk memperbanyak objek dalam arah melingkar dan bukan memutar objek ya, tapi memperbanyak objek dalam arah melingkar. Ilustrasinya kalau kita gambarkan di sini sebuah lingkaran, maka lingkaran ini kita perbanyak arah melingkar dan titik pusatnya adalah titik original ini. Sehingga nanti akan terbentuk objek kita seperti ini. Ya, untuk lebih detailnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Perintah rotate pada tampilan CATIA posisinya di sini. Jadi awal-awal sekali harus ada objek yang hendak kita rotate. Ya, karena rotate seperti dijelaskan sebelumnya memperbanyak objek dalam arah melingkar. Kita misalkan objek yang hendak kita perbanyak adalah seperti ini. Ya, di sini ada dua buah lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kali ini kita akan memperbanyak lingkaran kecil arah melingkar. Jadi kita klik rotate. Ya, kita berikan berapa? Terserah, misalnya mau kita berikan sebanyak 6. Jadi 6 ini adalah total daripada lingkaran. Artinya lingkaran yang pertama ini terhitung di dalam yang 6 ini. Ya, jika kita inginkan misalnya 8, tidak 6 ya, 8. Maka langkah berikutnya kita klik lingkaran yang hendak kita rotate. Lalu kita klik pusat perputaran perbanyakan. Kita klik di sumbu lingkaran besar. Kemudian karena kita ingin menggambar lingkaran ini dalam jumlah 8, maka satu lingkaran kan 360 derajat. Sehingga kalau kita bagi 8, maka masing-masing lingkaran akan berjarak 45 derajat. Lalu kita okekan. Ya, sehingga terbentuklah 8 buah lingkaran kecil hasil dari perintah rotate. Baik, demikian penggunaan perintah rotate pada tampilan 2 dimensi. Berikut adalah perintah toolbar scale. Simbolnya seperti ini atau gambar dari toolbarnya. Toolbar ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek. Ya, jadi kalau misalnya sudah terbentuk sebuah objek, apabila objek ini misalnya hendak kita perbesar atau perkecil, maka bisa kita gunakan toolbar scale. Berikut ilustrasinya. Di sini ada sebuah gambar berupa lingkaran. Kemudian gambar ini kita ingin perkecil sehingga nanti kondisinya seperti ini. Ya, nanti antara kondisi awal ini dengan kondisi akhir ada nanti muncul kotak dialog yang menawarkan pada kita perbesaran atau perkecilannya. Untuk detailnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini untuk toolbar scale. Perintah scale seperti yang disebutkan sebelumnya adalah untuk menggambar objek yang lebih kecil atau lebih besar dari objek yang sudah ada. Jadi sebelum kita menggunakan perintah scale, awal-awal sekali harus sudah ada gambar yang hendak kita perbesar atau perkecil. Misalnya gambarnya adalah gambar yang barusan saja kita gambar. Ya, gambar hasil dari rotate tadi. Untuk memperkecil atau memperbesar objek ini, bisa kita gunakan perintah scale. Karena perbanyakannya, objeknya banyak, maka pemilihan harus sekali blok. Tetap harus sekali blok. Seterusnya kita akan mengklik titik sebagai titik acuan perbesaran dan perkecilan. Ya, kali ini kita gunakan atau kita pilih titiknya titik original, titik pusat dari lingkaran besar. Nah, kemudian diperbesar atau diperkecil berapa kali? Kalau misalnya kita buat angka di sini lebih dari 1, maka diperbesar. Jika kita buat lebih kecil dari 1, maka diperkecil. Misalnya kita ingin perkecil dia 2 kali. Sehingga
kita buat di sini scale value-nya 0,5 atau diperkecil 2 kali. Lalu kita okekan. Ya, sehingga terbentuklah sketch yang kita gambar tadi akan muncul di dalam lebih kecil dari objek yang aslinya sebesar 2 kali. Demikian penggunaan perintah scale. Berikut kita akan memperkenalkan perintah toolbar offset. Toolbar offset gambarnya seperti ini dan fungsinya adalah untuk menggambar objek yang sejajar dengan objek yang dipilih. Berarti sebelumnya harus ada sebuah objek, kemudian nanti kita menggambar objek yang kedua yang sama persis dengan objek pertama tapi memiliki jarak tertentu. Ya, jadi kalau nanti gambar kita itu adalah sebuah garis, maka objek kedua nanti akan sejajar dengan garis yang kedua. Garis yang kedua akan sejajar dengan garis yang pertama. Berikut ilustrasinya. Misalnya di sini ada sebuah garis. Kemudian setelah kita klik toolbar offset, kita klik garis yang ada ini. Kemudian pengklikan kedua merupakan posisi penempatan hasil offset. Nah, sehingga akan terbentuklah garis kedua seperti ini. Dan jaraknya tinggal kita klik atau double klik saja teksnya ini dan kita berikan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Inilah penggunaan toolbar offset. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat pada tampilan CATIA berikut ini. Pada tampilan CATIA, perintah offset posisinya di sini. Jadi sebelum kita lakukan penggunaan perintah offset, awal-awal sekali harus ada gambar yang hendak kita offset. Misalnya gambar yang hendak kita offset itu adalah sebuah lingkaran seperti berikut. Ya, jadi kita klik toolbar offset. Kita klik lingkaran yang hendak kita offset. Kalau kita letakkan di dalam, maka kita klik di bagian dalam dari lingkaran. Ya, sehingga di sini diberikan jaraknya 11,4. Jika kita ingin melakukan perubahan, maka bisa kita rubah ukuran yang ada menjadi 10 misalnya, kita okekan. Ya, demikian juga kalau misalnya kita ingin mengoffset dan kita letakkan di bagian luar. Ya, di sini ditawarkan 14,3. Jika kita inginkan misalnya 15, tinggal kita ganti ukurannya. Ya, inilah penggunaan perintah offset untuk lingkaran. Ya, untuk garis, jika kita lakukan pengoffsetan, maka caranya sama saja. Kita klik offset, kita klik garis, kemudian kita klik penempatan dari hasil offset. Misalnya di sini. Ya, di sini ditawarkan 15,7. Jika kita inginkan misalnya 12, kita okekan. Ya, jadi inilah hasil dari perintah offset untuk garis. Jadi garisnya sama persis panjangnya dan kemiringannya pun sama 30 derajat dan kedua garis ini berjarak 12 mm. Demikian penggunaan perintah offset untuk lingkaran dan juga untuk garis.